Shalom, selamat pagi. Selamat pagi juga, Ya, Pendeta. bagaimana kabar Pak Pendeta? Oh, praise God, it's great. God has been so good. Tuhan luar biasa, Amin. puji Tuhan. Saya perhatikan bulan lalu ya, agak jarang di kantor Pendeta. Iya, Dari bulan lalu pertengahan, 19 I think of Februari. Iya, Iya. sampai kemarin 18, 19 Oh, March. oke. Wow, 1 bulan hampir ya. Itu boleh ceritakan dari mana saja? Wah. Seperti sibuk sekali di pendidikan ya. Itu dia, kita ada authorized itinerary dari Southern Asia Pacific Division, kantor kita headquarter di Filipina, khususnya Departemen Pendidikan, untuk akreditasi. Oke, akreditasi. Iya. Ini akreditasi khusus Advent. Ya, khusus Advent. Oke. Dan kalau dari divisi itu berarti tingkat akademi, SMP, SMA itu dia. SMP SMA. Iya. Jadi tidak termasuk SD. Nah, ini enaknya begini. Ya. Karena kita kan punya banyak sekolah. Iya. Dan untuk efisiensi kerja kita, waktu, tenaga juga dari sisi finance, maka kita berusaha dan sudah diputuskan di komite supaya sekali turun yang sekolah satu atap, TK, SD, SMP, Oke. SMA, SMK itu yang satu atap, sekali jalan kita itu. Jadi turun SSD punya, juga Uni punya, sekaligus akreditasi dari jenjang paling bawah sampai tingkat SMA, SMK. Menarik. Jadi di Advent sendiri, pendidikan Advent punya akreditasi sendiri, badan akreditasi sendiri. Iya. Ini bagaimana dia punya sinkronisasi dengan akreditasi pemerintah? Itu menarik sekali ini pendidikan, bicara pendidikan menarik. Karena kita punya badan akreditasi yang internasional. Secara global sama semua yang namanya AAA, yaitu Adventist Accrediting Association. Asosiasi Akreditasi Advent. Dan setiap level dari kantor pusat, di GC, di divisi, di Uni, punya commission on AAA untuk memutuskan hasil-hasil kerja kita. Ketika kita sudah visit, kita balik bahwa hasil diputuskan dulu di commission of AAA, baru itu diumumkan ke sekolah-sekolah. Nah, apa beda dia dengan pemerintah? Kita punya lebih complicated. Karena kita punya kalau SMA itu tingkat academy, itu ada 10 area besar. Sangat komprehensif coveragenya. Kalau SD, STK itu malah 13. Wah, lebih banyak. Ini requirement yang harus dipenuhi. Iya, standar itu. Oke, Standar internasional sama. Jadi di divisi kita di seluruh dunia itu standar itu turun sampai di terakhir kita di Waropen. Oke. Oh, ini baru-baru pulang dari Waropen. Itu terakhir di Waropen. Luar biasa. Jadi luas sekali kalau bicara tentang pendidikan Advent. Oh iya, sangat luas. Iya. Dari tadi kita bicara ini belum kenal mungkin yang nonton. Jadi saya sekarang sama Pendeta Ramski. Sudah benar. Pendeta Cornelis Ramski ya. Cornelis ya, kadang-kadang Cornelis, orang sebut iya. orang Cornelis. Karena saya dengar pendeta punya teman-teman panggil Neles. Ada nickname. Oh, itu nickname. Nama panggilan ya. Tapi Cornelis Ramski ya. Pendeta Ramski saat ini melayani sebagai Direktur Departemen Pendidikan di Gereja Masih Advent Hari ke-7 Uni Conference Indonesia Kawasan Timur. Iya, terima kasih. Jadi bicara Indonesia Timur ini luas sekali Pendeta. Saya sudah bisa bayangkan betapa sibuknya ini mengurus sekolah-sekolah ya di wilayah Indonesia Timur. Boleh sedikit kasih gambaran seluas apa pelayanan kita, mungkin jumlah sekolah di Indonesia Timur khusus sekolah Advent ya. Kita itu kalau hitung dari PAUD TK sampai di university atau perguruan tinggi, kita itu ada 236 sekolah. 236. Jadi PAUD TK itu ada 37, SD 92. PAUD. SD 92. Kalau SD. PAUD itu 37. TK PAUD 37 itu. SD 92. SMP 74. Iya. Lalu SMA 23, SMK ada 8. Perguruan tinggi 2 Ungklab dan juga yang ada di Papua yaitu STTAP. Iya. Oke. Lumayan. Wow, sangat besar ya. Besar dan dia spread itu bukan hanya di kota, Bang. Kita ada di pantai, di pesisir, di kota, di kampung, di pedalaman, di sekitar danau, sampai di pegunungan, jalan kaki dan
sampai di remote area. Berarti jangkau. Bulan lalu kami ada acara komunikasi di Sorong. Kami sempat visit sekolah di Sawandarek. Sawandarek, Raja Ampat ya. Raja Ampat itu luar biasa. Itu luar biasa juga. Jadi kalau lihat penyebaran sekolah-sekolah Advent mulai dari tingkat PAUD tadi, SD, SMP, SMA, bahkan perguruan tinggi, ini sangat luas. Jadi kira-kira apa sih visi pendidikan Advent? Kenapa punya keinginan yang besar dari organisasi sendiri untuk menyentuh bahkan sampai di remote area? Iya, pertama-tama kalau kita trace back ke dia punya historinya, dia punya timeline pendidikan Advent itu sebenarnya yang pertama sekolah SD itu ada seorang pribadi Mata Bayington di tahun 1853. Karena ada kebutuhan anggota gereja. Mereka perlu mendapatkan pendidikan yang pas. Pendidikan untuk mengawal mereka, memprotek mereka dari sekularisme yang luar biasa. Pengaruh dunia dengan tantangan yang hebat itu, maka gereja punya salah satu tujuan adalah mendirikan sekolah agar melindungi anak-anak kita. Itu. Dan dia berkembang terus. Anak-anak kita perlu mendapatkan pendidikan yang sesuai dengan petunjuk Tuhan. Karena kan sistem pendidikan kita gereja Advent itu bukan pola konsepnya dari manusia, bukan. Dasarnya kuat. Jadi kita punya dasar falsafahnya, visi misi dan goals, tujuan-tujuan pendidikan berdasarkan firman Allah. Firman Tuhan. Ini dasar utama. Kemudian di backup dengan tulisan Roh Nubuat, ya, untuk memperjelaskan, kita sebut terang kecil, hal-hal yang lebih detail di sana sehingga kita punya kekuatan foundation of philosophy itu sangat kuat. Dari situlah mulai dibangun dia punya visi misi. Seperti pendidikan Advent kan kita punya visinya sederhana. Adventist education set standards, ya, having Christ-like character, ya, itu major part, itu yang memiliki karakter seperti Yesus. Karakter Kristus, membentuk itu karakter Kristus, karena itu tujuan utama pendidikan Advent. Baru dia punya bagian kedua adalah excelling di dalam science and technology. Teknologi. Jadi itu sifatnya sudah ke knowledge science. Dan bagian ketiga itu mereka menjadi kreatif, inovatif, produktif dan self reliant, bisa mandiri. Itu yang penting. Sekarang banyak orang punya knowledge, punya mungkin pengembangan di bidang lain, tapi tidak mandiri ya. Ini menarik ini poin ini, mandiri ya. Memang harus mandiri dan berbagai kurikulum atau activities program di sekolah itu harus jalan untuk menjadikan anak itu, apakah dia dari itu jenjang yang paling bawah, moving up higher and higher, making them itu sudah siap untuk mandiri. Jadi itu budaya hidup mandiri ditanamkan sejak pendidikan paling dasar. Benar. Wow. Karena kita tidak bisa mengharapkan banyak dari keluarga-keluarga, kan orang tua juga pada sibuk. Kan? Iya, apalagi zaman sekarang. Orang tua kan kalau sudah career mama, career papa, anak-anak mau jadi apa? Jadi sekolah ambil peran parents. Jadi orang tua biology, waktu mereka send mereka punya children ke sekolah, community sekolah langsung tangkap, maka parents punya peran yang di rumah itu orang tua ambil alih. Ini menarik, Pendeta. Jadi memang situasi sekarang membuat biasa hubungan orang tua dengan anak itu terbatas oleh waktu, karena orang-orang tua sekarang mungkin juga sudah kerja semua bapak dengan mamanya. Jadi waktu dikatakan sekolah ambil peranan orang tua ini dalam hal apa, dalam dimensi apa kira-kira? Iya. Jadi sebelum saya masuk ke situ kan ada 3 stakeholders yang paling major. Major stakeholders itu adalah rumah, orang tua, family, kemudian church, dan gereja, school. Dan sekolah, Nah, ketika itu anak tadi datang ke sekolah, guru atau pegawai sekolah akan ambil peran orang tua. Apa saja dimensinya? Ingat bahwa pendidikan kita, pendidikan Advent itu sesungguhnya true education itu adalah balance and holistic development. Jadi dia cover physical, hal-hal fisik, social, emotion, mental, intellectual, mental, spiritual.
Iya, iya, iya. Fisik juga. Iya, Jadi itu anak ke sekolah, contoh ya, contoh sederhana. Itu anak ke sekolah, tidak semua anak datang ke sekolah makan, lo ingat. Pak Pendeta, Iya. saya bikin penelitian, mama sibuk, papa sibuk, ini dek, duit jajan. Iya, iya, Syukur kalau parents punya enough money. Kalau anak-anak yang gak punya duit, Iya, iya. sebelum mereka masuk ke KBM, mau belajar, Yes. mereka kan harus di-prepare Iya. keseluruhan dulu. Physically. Jadi guru-guru akan berperan. Di situ nanti ada kaitannya dengan, kita kan pagi-pagi start itu kan dengan 777. Oh, oke. Itu keunikan pendidikan Advent yang gak dapat di Iya. mana-mana. Triple seven ini apa pendeta? Wait a minute. Iya. 777 sebenarnya itu adalah program doa sedunia yang 7 pagi, 7 malam selama 7 hari. Oh, oke. Tapi kita modifikasi untuk konteks sekolah menjadi 7, Iya, 9, iya, 12. yes. Kalau dia sekolah sampai sore 3 Iya, iya. dan sampai pola berserama, bahkan anak-anak pulang ke rumah 7 lagi di Iya, rumah. iya, iya. Jadi mereka itu punya relationship yang mau di-build dengan Tuhan. Dan itu sudah menjadi culture. Culture sekolah, setiap kalau pendeta berkunjung ke sekolah dengar musik. Iya, iya, iya. Jadi ini di seluruh sekolah Advent ya? Di Indonesia Timur. Indonesia Timur, Oke, iya, iya. Saya tidak Ya, yang bisa kuasai pendeta yang kontrol, lain, iya, iya. yang dibawa langsung. Wow, luar Kita biasa. monitor itu. Dan mereka di saat bunyi 7 itu sudah ada di sekolah. Guru Iya. didesak untuk harus ada sebelumnya. Iya, iya. Karena mereka akan bergerak dari doa 77 Aha. ke apa yang kita sebut dengan Family Educare Educare Group. Group. Oke. Itu family itu satu KBM. Oh, jadi dia masuk di dalam kurikulum kegiatan belajar Dia mengajar. masuk di situ. KBM, ya. Sebelum mereka masuk di akademi. Mereka masuk di family dulu. Kenapa? Iya. Oke, anak-anak sudah siap mulai dari Tuhan ya. Iya. Jadi ingat kita start selalu itu God is always number one. Number one. Seek ye first the kingdom of God. Iya. Allah nomor 1. Lalu mereka dimasukkan di dalam family. Kenapa? Ini kan anak-anak baru dari rumah. Datang dengan persoalan fisik, datang dengan persoalan emosi, mood I nggak see, betul, nggak tahu urus. Itu kita asumsi begitu. Iya, Walaupun iya, tidak iya. Tidak semua, tidak major, namun pada umumnya ada. Mereka disiapkan dulu di Family Educare Group. Di Family Educare Group itu setiap pegawai di sekolah, apakah guru atau non-teacher, mereka menjadi mama and papa. Oke? Berarti mereka ada punya family. Lalu kalau jenjang-jenjang kecil, family-nya itu baik rombongan belajar. Iya, Kelas iya, 1, iya. kelas 2, kelas 3, 4. Ada yang mulai kelas 4, kelas 5 itu kita sudah mereka di mix up, sudah dicampur dengan kelas 6. Jadi sampai kelas, kalau itu ada sampai jenjang grade 12, Yep. mereka sudah satu family. Ada semua di situ Oke. umur yang berbeda-beda, Iya, jenjang yang berbeda. Basis umur jadinya kalau sudah di kelas-kelas tertentu ya. Kalau sudah di kelas atas tidak berbasis umur. Oh. Mereka dicampur. Oke. Jadi ada kakak di situ, ada adik di situ. Supaya disimulasikan situasi dalam rumah tangga Iya, ya. family kan tidak one age only, Yes. man. Oke. Family wah. ada umur 12, ada Jadi umur 13. menarik. Jadi di situ mereka juga belajar interaksi. Correct. Leadership untuk kakak ngurus adik bagaimana, adik respect kakak bagaimana. Itu kan family kan? Iya, iya betul. Lalu teachers atau school workers itu adalah parents. Oke. Nah sekarang parents, you punya peran apa pagi-pagi di kelompok itu? Mereka kan perhatikan dulu, ini anakku 12 ini hadir 12 kah tidak? Cek. Tapi dalam grup itu juga uniknya kakak-kakak diangkat menjadi leader. Oke. Untuk cek ada Iya, ini. iya, Siapa tidak hadir? Ada buku, mereka punya buku keluarga. Oh ini tidak ada. Angkat. Tante, si Ungke belum Belum datang. ada ini. belum Apa muncul. Ungke sakit? Anda Ungke sudah pergi sekolah. Berarti ada Ada di yang mana miss. dia Iya, ini. iya, iya, iya. Jadi selalu connect dengan parents. Di situ banyak kegiatan termasuk cek mereka dulu. Semua makan belum? Dek, udah makan Oke. belum? Jadi kalau belum makan, guru tanggung jawab kasih makan ya. Itu ada bagian dari sekolah yang orang tua mesti pahami. Bahwa menarik sekolah ini. melakukan a lot of things yang parents perlu support. Oke. Jadi Family Educare Group ya tadi Iya. istilahnya. Itu membawa suasana rumah ke sekolah. Membawa suasana rumah ke sekolah. Jadi perhatikan dia physically. Ini kok udah play sedih-sedih aja nih dek. Aduh kenapa saya. Oke. Urus dia punya emosi dulu. Kalau enggak beres di sini sebentar di kelas kan repot dia. Benar. Apapun
pelajaran tidak bisa masuk ya. Iya. Emosinya tidak siap. Kita siapkan dia secara keseluruhan sebatas apa yang bisa kita buat. Makanya seringkali kita minta sekolah, guru-guru punya pengorbanan. Kalau kita di agak kampung pisang rebus, Iya. ubi rebus, air. Itu perlu sedikit dulu. Itu caring kita, caring Caringnya kepada di situ. anak-anak di situ. Saya pikir pendeta selama ini kalau cuma ya biasa dalam konteks rohani, cuma doa pagi, belajar. Ternyata sampai sedalam itu ya, itu Family Educare Group. Luar biasa. Jadi mereka yang anak satu-satunya juga di rumah rasanya punya saudara, kakak atau adik. That's it. Lalu masuk di kegiatan-kegiatan fun. Jadi itu family, unity itu. Lalu fun, harus ada fun di situ kan. Anak-anak kan mesti disiapkan. Mereka harus nikmati dengan game ini, game itu, singing. Dorang punya tema, dorang punya yell, everything. Ada some quiz. Lalu kita fokus terakhir, at the end, adalah mereka punya spirituality. Itu 10 minutes mereka reading, mereka meditating, sharing di situ tak. Lalu mereka berdoa, lalu mereka di-train untuk saling pray for mereka Each other. Saling mendoakan ya. Jadi dari usia dini diajar untuk doakan juga orang lain, caring, luar biasa. Itu sangat penting. Ini durasinya di setiap hari itu berapa menit kira-kira pendeta? Kalau level di bawah kan 30 menit 1 KBM. Wow. Kalau sudah ke atas itu 40 minutes. Ada yang bikin 45 minutes. Jadi besar juga porsinya, hampir satu mata pelajaran. 1 KBM. Oh iya karena dia sudah masuk di sana. Di 1 KBM kita memang mintakan itu 1 KBM. Kenapa? Itu jauh lebih penting daripada itu anak langsung masuk studying, learning. Mereka siapkan dulu secara keseluruhan. Dan itu everyday, Pastor. Iya, wow. It is everyday, 5 days a week, 5 hari sekolah, luar biasa. Nah, menarik ini kalau bahas detail, mungkin lain waktu kita bahas detail ini Family Educare Group. Karena mungkin bisa diadaptasi di sekolah-sekolah lain kan, tidak hanya sekolah Advent. Tapi mungkin ya mereka juga punya sistem sendiri. Tapi dengan format seperti ini pendeta, kira-kira apa peranan pendidikan Advent bagi masyarakat? Ya, pendidikan Advent itu kita kan bukan hanya mau mencerdaskan dia secara intelektual kan. Kalau di pendidikan Advent ini mungkin ada hubungannya juga dengan ini pendeta. Ini kan kita ada ini kan kita punya apa istilahnya mau pin apa ini embel ini untuk ada untuk capsek, ada untuk guru. Boleh ini kameranya jadi pendeta. Ini dia punya apa tanjung ke apa ini? Iya. Itu ada filosofinya ya? Iya 10 ini. Coba jelaskan sedikit ya. Jadi di dalam ini ada logo. Logo Logo kita itu kan berbentuk ada seperti A dengan E. Itu ya. Itu Adventist, stands for Adventist. Education. Lalu Adventist Education, a journey to excellence. Itu excellence. Tagline-nya. Iya. Journey to excellence. I-nya excellence-nya itu. Dia punya A berbentuk seperti upward road yang pointing students heavenward. Jadi mau arahkan mereka ke sorga, dan itu road yang tajam ke atas itu seperti ada itu 2 tables of stone, itu 2 loh batu. Itu 10. Itu 10. Itu prinsip yang utama dulu. Itu yang tanduk-tanduknya ada 10 ya? Ini 10 tanduk ini. Bukan tanduk ya, tanduk. That's right. Ya. Kemudian di pendidikan Advent itu banyak sekali 10. Ini dulu yang utama. Karena anak-anak harus dipagari. Dengan loving God, loving each other, serving God, serving man. Yes. Itu dasar utama yang ada dalam seluruh kurikulum, mau mapel atau co-curricular atau ex-school, semua harus ke situ. Ya. Muaranya ke sana ya. Nah, selain itu kita punya ada 10 goals dan essential elements of Adventist education. 10 lagi. 10 lagi. Iya, kita ada banyak 10. Jadi filosofi angka 10 ini sangat identik di pendidikan ya. Ini siapa yang bisa pakai ini pendeta? Ini untuk direktur pendidikan. Direktur pendidikan daerah. Ini untuk Capsek principals. Kalau ini untuk SD, untuk apa? Guru-guru. Guru. Ada
Pimpinan punya sendiri lagi, saya tidak bawa. Oke, tapi dia punya filosofi sama Sama semua. bentuknya. Agak Cuma beda kecil, warna sedikit dengan ukuran. warna aja dibedakan. Ini menarik pendeta, karena yang pakai ini berarti para leader, pengajar, mereka harus leading by example ya. Oke. It is very biblical. Yes. You know in Deuteronomy chapter 6? Ya. Apa? Ulangan 6, ya ulangan 6. Itu tentang Allah bilang Allah Esa dan itu kasihlah Allah manusia itu. Lalu dia kalau baca dia terus ke bawah itu, dia bilang tulis di heart, Loh, ya oke, hati, taruh di sini, Kepala, di kening. dahi, di kening sini, dan di hand, yes. ya kan? Ya kita nggak usah taruh di sini lah. Ya. Ini hanya sebagai Simbol saja, simbol, tapi ini kan, reminder, iya kita ada bringing something with beban us. moral sebagai leader ya. Itu dia. Untuk sebagai reminder terus, remember you are the model. You are the role model. In your way of thinking, speaking, berbicara, you mengajar, you mau semua menyapa. You remember that. Remember Adventist education. Itu kan, biblically kan modelnya begitu kan? Iya, ada simbol tapi poinnya mengingatkan kita karakter. sebenarnya. Sebenarnya ini kan lama-lama ini gak perlu, tapi perlu juga menjadi reminder. Iya. Di satu sisi itu penting. Jadi waktu orang pakai, dia lihat, oh kepala sekolah, atau oh direktur. Orang langsung screening, DP kelakuan kah? jadi menarik juga ya, bagus juga ini untuk para leader untuk mengingatkan terus. We are as a leader, we need to lead by example ya. Iya, Pastor. Jadi anak-anak. Kita buat ini bukan mau pribadi, ini maunya Tuhan kan? Iya. It is very biblical. Iya. Tapi kita jangan norak lah, jangan kotor. Iya, banyak orang cuma suka pakai emblemnya. Show. No, this not for show. Karena dengan itu kan kita belajar untuk selalu be aware. Iya. Saya mesti be aware. Betul. Saya adalah somebody yang God calls to serve God, becoming a good role model untuk people. Iya. Berarti saya tidak bisa pakai pendeta ya? Belum. Kalau masuk di dunia antara pendidikan. Kalau masuk jadi kepala sekolah atau jadi direktur pendidikan baru bisa pakai. Guru boleh pakai. Oh guru ya betul. Guru sekolah sahabat belum bisa. Oke. Bahkan sempat juga saya dengar agak miris. Beberapa tenaga pengajar kita di sekolah Advent ada yang tidak terima gaji. Itu luar biasa loh dedikasi mereka loh. Kita syukur-syukur bisa dapat 500 pun kalaupun rutin. Iya. Bulanan syukur. Dan saya mau berikan apresiasi.